Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Febriani dengan NIM 200002017 dengan jurusan Administrasi Pendidikan pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pengelolaan usaha. Kalau bicara soal manajemen, berarti kita akan bicara soal fungsi minimal 4. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga yaitu actuating, yang keempat yaitu controlling. Nah, bagaimana planningnya, bagaimana mengorganisasikannya, bagaimana mengactuatingnya, dan bagaimana mengkontrolnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu planning. Berarti kaitannya dengan rencana. Rencana itu adalah desain. Rencana itu tertuang secara tertulis, mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dengan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan itu. Jadi, kalau ingin membangun suatu bidang wirausaha, ingin membangun suatu bisnis, Anda perlu menetapkan tujuan. Perlu mencari alternatif 1, alternatif kedua, alternatif ketiga. Kemudian mencari alternatif tersebut. Menilai setiap alternatif, memilih alternatif yang terbaik. Fungsi planning diadakan bukan tanpa tujuan. Setidaknya inilah beberapa manfaat proses perencanaan. Yang pertama yaitu memudahkan proses pengawasan. Yang kedua, menjadi acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan. Yang ketiga yaitu menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Yang keempat yaitu jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya. Di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan fungsi perencanaan dengan baik adalah: yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana. Yang ketiga, fleksibel, mengikuti perkembangan yang ada. Yang keempat, adanya keselarasan tanggung jawab dan tujuan di setiap bagiannya. Yang selanjutnya yaitu meliputi analisis di setiap detail pekerjaan. Selanjutnya yaitu memanfaatkan segala sesuatu yang ada secara efektif. Selanjutnya yaitu fungsi yang kedua yaitu organizing. Biasanya organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klasifikasi tugas melalui fungsi organizing. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi fungsi pengorganisasian. Ketiga unsur tersebut adalah: yang pertama, kegiatan yang diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya implementasi dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Nah, untuk mewujudkan fungsi pengorganisasian yang baik, perlu berikut beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang ketiga yaitu menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Yang terakhir yaitu menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan.
Setidaknya inilah beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan menerapkan fungsi pengorganisasian. Yang pertama yaitu tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Yang kedua, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga yaitu pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Dan yang kelima, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Fungsi selanjutnya yaitu directing, yaitu menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga. Yang perlu diperhatikan dalam konteks directing ini adalah menggerakkan orang-orang, karena dasarnya orang itu pemalas, memang perlu digerakkan. Kalau kita pemilik organisasi, kalau kita sebagai pimpinan, kita punya kewajiban untuk menggerakkan yang malas tadi supaya mau bekerja. Ada standar, ada kondisi-kondisi tertentu agar mereka mau bergerak dan mau berkarya. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha untuk organisasi. Actuating artinya yaitu orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Untuk mewujudkannya, berikut beberapa kegiatan yang biasa dilakukan fungsi pengarahan. Yang pertama yaitu bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Dan yang ketiga, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Fungsi yang keempat yaitu controlling, melakukan pengawasan agar operasi wirausaha itu sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal supaya tujuan tercapai. Jadi, kalau ada persoalan di perjalanan, bisa ditarik kembali untuk memperbaiki, membenahi sehingga plannya yang dibenahi dilakukan kembali. Disempurnakan lagi, sehingga yang diobatin adalah penyakitnya. Proses akan terus berjalan untuk mencapai tujuan. Apa yang mesti diperhatikan? Dalam konteks kontrol, namanya juga mengontrol, melakukan sesuatu agar sesuai sasarannya, agar tidak lari dari apa yang seharusnya sudah direncanakan. Jadi yang menjadi poin sentralnya adalah rencana perbandingan. Jadi yang harus diperhatikan dalam konteks controlling ini adalah yang pertama memperhatikan tujuan yang sudah ditetapkan. Sudah sesuai belum? Lihat rencana, lihat tujuan, bandingkan rencana dengan tujuan. Memungkinkan tidak? Yang kedua, lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Bandingkan budget dengan aktual, budget yang kita miliki dengan aktual yang sedang berjalan. Memungkinkan tidak untuk mencapai ke tahap tujuan tadi, atau ada pengeluaran di luar itu, atau ada kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi kita yang memungkinkan itu akan terhenti di perjalanan. Itu harus cepat diantisipasi. Namanya juga kontrol untuk mengantisipasi, supaya masalah-masalah yang lebih besar untuk mencapai tujuan tidak terjadi. Dan yang keempat, melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai. Yang kelima, memberikan masukan untuk
perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Sekarang bagaimana mendesain organisasi? Bagaimana mendesain bisnis usaha Anda? Beberapa langkah yang bisa Anda lakukan adalah: yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Harus jelas tujuan, harus jelas sasaran, karena ini menjadi orientasi akhir dari perjalanan, proses, kerja, dan kinerja yang Anda lakukan. Yang kedua yaitu mengelompokkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan Anda bangun. Tim kerja yang akan Anda buat untuk bisnis usaha Anda dari apa yang telah Anda tetapkan. Jadi, memang pengelompokan itu perlu. Yang ketiga yaitu menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang diisi dalam proses perjalanan bisnis Anda bersama rekan bisnis atau teman-teman Anda atau karyawan yang nanti akan Anda pilih. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama yaitu fungsi melekat. Kalau untuk organisasi, fungsi melekat itu fungsi melekat pada organisasi. Kalau untuk dunia bisnis, dalam kaitan Anda sebagai organisasi kecil, ya juga begitu. Ada wewenang, ada tanggung jawab, ada komunikasi, ada hubungan staf, ada hubungan lini. Meskipun Anda anggap ini adalah wirausaha, tidak ada persoalan bos atau bawahan, tetapi Anda tetap menjadi pemilik, tetap menjadi bos untuk bisnis Anda. Maka tetap harus ada hubungan lini dan staf, rentang kendali, ada standar, ada kesatuan perintah, dan itu didesain tapi lebih fleksibel. Yang kedua yaitu pengelompokan aktivitas. Ada pengelompokan fungsi, wilayah, produk, jadi tidak serta-merta satu orang melakukan semua hal. Jadi ada kejelasan pengelompokan aktivitas. Ada 5 sekurang-kurangnya 5 hal yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis, sebuah organisasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Kalau ingin berkembang jadi bisnismen yang handal bersama rekan atau teman bisnis Anda harus memilih, menentukan, menetapkan rekan yang sumber daya manusianya oke, memiliki visi dan misi panjang, di mana di masa depan sesuai dengan bidang usaha yang saudara pilih. Yang kedua yaitu finansial. Jadi bagaimana pergerakan finansial itu dibangun sejak dini, sejak sekarang, mulailah menabung, mulailah mencari rekanan, cari jejaring, mulai mencari sumber-sumber pendanaan. Yang ketiga yaitu sosial. Hubungan dengan banyak orang, karena ini akan menentukan semakin besar wilayah sosial Anda, maka semakin besar kemungkinan wilayah bisnis yang akan Anda kerjakan itu akan menjadi keuntungan buat Anda. Yang keempat yaitu manajerial. Persoalan pengelolaan, bagaimana Anda mengelola sesuatu, dimulai dari mengelola diri dan pekerjaan. Jadi orang yang berhasil menjadi wirausaha adalah orang yang berhasil menata dirinya sekarang. Yang kelima yaitu jejaring. Terkait dengan rekan bisnis, dengan kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal. Itu sudah bisa dilihat dari sekarang. Jejaring itu harus dibangun. Semakin luas jejaring Anda, semakin enak Anda membangun bisnis yang lebih besar. Perencanaan tenaga kerja. Ini juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Artinya gini, walaupun bisnis yang akan Anda bangun di beberapa waktu ke depan adalah bisnis kecil, seperti apa sih yang mesti dipikirkan?
tenaga kerja walaupun hanya 1 atau 2 orang, harus ada perencanaan tenaga kerja, jadi jangan pandang sebelah mata usaha yang akan Anda lakukan. Tetap anggap ini sebagai sebuah bisnis atau organisasi yang besar. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja adalah memperhitungkan kebutuhan. Berapa orang kebutuhan tenaga kerja Anda? Yang kedua itu sumber tenaga kerja. Apakah internal, jasa, lembaga pendidikan, ambil dari perusahaan. Pengelolaan usaha yang juga erat kaitannya dengan perencanaan usaha yang Anda lakukan. Ini paling tidak ada 2 yang mesti Anda pikirkan. Yang pertama adalah perencanaan usaha yang berkaitan dengan hal yang tertulis, yang berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha yang akan Anda lakukan, termasuk rincian strategi, dan peluang-peluang yang mungkin Anda raih dalam proses berjalannya, termasuk market dan pasar yang ingin Anda gapai. Dan fungsi dari perencanaan itu adalah sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang Anda lakukan, dan biasanya itu dalam bentuk ringkasan eksekutif. Yang kedua adalah sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dari dalam bentuk apakah Anda membuat proposal dan lain-lain. Nah, baiklah, sekianlah analisis saya mengenai manajemen pengelolaan usaha. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.